kembali lagi di Suara Juventini. Kali ini kita akan membahas tentang kekalahan melawan Atalanta. Enggak, udah ya kita lupakan kekalahan yang hancur-hancuran itu, yang sangat memalukan itu, yang membuat semua Juventini dan Juve Dona ini menangis gitu di hari Senin lalu gitu. Bukan nangis, Ya, marah, kembali lagi. marah-marah, ngamuk-ngamuk. Gua mah udah nangis kemarin, bukan marah lagi. Udah nggak bisa marah karena udah putus harapan banget, udah hopeless banget lah kemarin itu lawan Atalanta, kayak kita tim degradasi. Ya kali ini gue Bio kembali lagi di Suara Juventus ini. Kali ini kita akan melakukan preview pertandingan Juventus lagi. Ya tetap seperti biasa Juventus lah kita temanya. Juventus akan bertandang ke Artemio Franchi Firenze, kandang dari Fiorentina, di mana Juventus di sana harus berjuang lagi untuk mendapatkan kemenangan dan juga mengamankan posisi 4, yang mana kita saat ini berjarak 1 poin dengan Lazio, 2 poin dengan Bolonya, dan juga 6 poin dengan Atalanta yang semakin menjauh di peringkat ketiga klasemen Serie A saat ini. Seperti biasa gue tidak sendiri, yaitu ada dua teman-teman gue, yaitu teman-teman yang sudah tidak asing lagi, dan juga ada satu orang member, yang mana member ini sangat setia sekali di Suara Juventus ini. Ya nanti kita kenalkan bersama-sama. Yang pertama yang pakai jersey belang-belang kebanggaan Juventus, dengan bang siapa, mas siapa, kakak siapa, silakan. Halo, Assalamualaikum. Gue Paundra Juventini dari San Marino. Wah, San Marino, tetangganya Itali nih mas ya, yang Iya, timnasnya pekerja semua ya. bengkir, bengkir. Ya, Bankir sama Policeman juga ada di situ. Ya, yang kedua dengan abang siapa nih, perkenalkan. Yang belakangnya langsung Halo, Giantolo out. iya. Halo teman-teman Suara Juventini, kenalkan gue Rido, Juventini dari Bogor. Wah, kota hujan nih Bogor. Seperti Juventus ya, lagi hujan terus nih kayak suasana hatinya kita ya. Menangis basah terus nih setelah kekalahan 4-0 di kandang kemarin. Yuk kita move on dari kekalahan 4-0 kemarin, ya besok kita langsung bertandang langsung ke Artemio Franchi Firenze, di mana Juventus akan melawat ke sana sebagai tim tamu yang akan bertemu dengan Fiorentina yang lagi on fire karena hasil kemarin di Liga Melon mereka berhasil menang 3-1 lawan Panathinaikos. Golnya juga cara mainnya oke, direct ball, dan juga ini merupakan pertandingan yang amat krusial buat Juventus karena Juventus harus menang agar tidak tergeser oleh Bologna dan juga Lazio, yang sama-sama kita bisa lihat di klasemen berada di bawah Juventus dengan sisi 1 dan 2 poin aja. Karena kalau Juventus kepleset dan mereka menang, nah, ini Juventus bisa kegeser lagi, mungkin langsung terjun ke peringkat 6 dari peringkat 4. Dan juga Juventus menjauh dari zona UCL, dan itu artinya kita besok tidak main di UCL, dan uang untuk belanja pemain pun jadi berkurang. Nah, ini Juventus besok melawan Fiorentina, apakah ini menjadi lecutan lagi ataupun malah tambah down karena Juventus banyak gonjang-ganjing di luar stadion, ada isu Mota out, Giantola out, dan juga banyak protes-protes di luaran, yang mana Juventus akan mendatangkan Allegri kembali ataupun Agnelli kembali gitu. Nah, ini tanggapannya gimana Mas Wondra? Apakah ini menjadi suatu batu loncatan sebagai apa namanya ya, motivasi melawan Fiorentina ini, ataupun Juventus malah tambah flop dan juga kehilangan momentum gitu untuk mengejar Atalanta? Silakan Mas Wondra. Yang namanya main bola itu kan menang kalah biasa ya. Kita habis menang, Ya, menang 5 kali pertandingan berturut-turut tuh kita menang. Habis itu kita drop dibantai sama Atalanta nih. Ya sebenarnya ini hal yang biasa, bukan berarti gue mewajarkan kekalahan 0-4 dari Atalanta ya. Tapi maksudnya siklus menang, 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 habis itu kita kalah, habis itu kita harusnya bisa bangkit lagi, itu we can do it gitu sebenarnya. Harusnya tuh kita bisa lakukan itu. Tapi yang menjadi masalah ini adalah kita kalahnya tuh kan dibantai. Telak banget gitu sama Atalanta 0-4. Benar-benar kita nggak berkutik sama sekali di pertandingan itu. Dan diperparah gorengan-gorengan dari media setelah itu kan. Banyak banget tuh pengamat, bahkan sampai bekas pemain Juve ya pada ngomong gitu bahwa Juve tuh harusnya nggak seperti ini, Juve harusnya ini, para pemain tuh dikritik lah, nggak layak pakai baju Juve apa segala macam. Nah ini yang membuat mental pemain Juve dan sekaligus Thiago Motta juga makin down udah pasti. Udah mereka kalah, mereka disikat lagi sama fans, disikat lagi sama para pengamat bola, sama media. Ini yang membuat tantangan besar bagi Thiago Motta untuk bisa mengembalikan mental Juve di pertandingan melawan Fiorentina. Nah, kalau kita melihat sebenarnya siklus Fiorentina sendiri juga nggak terlalu baik ya. Jadi mungkin tadi kalau dibilang on fire nggak juga, karena dari 5 pertandingan terakhir di Serie A tuh mereka cuma menang sekali lawan Lecce. Sisanya lawan Napoli mereka kalah, lawan Verona mereka kalah, lawan Como bahkan di kandang sendiri juga kalah.
lawan Inter pun juga mereka kalah ya. Terakhir itu Ya, mereka menang lawan Inter 3-0 waktu pas pertandingan tunda kan. Mereka bisa menang tuh 3-0. Nah, tapi ya. setelah itu trennya mereka menurun tuh. Jadi cuman bagus sampai di paruh musim pertama, di awal-awal masih agak bagus, sempat 4-5 besar. Nah, sekarang mereka terjun bebas. Mereka sekarang ada di peringkat berapa tuh? Malah udah kesalip sama Bolonya dan AS Roma kan, karena kekalahan Jauh. 4 kali, iya kekalahan 4 kali dalam 5 pertandingan terakhir. Nah sebaliknya Juve tuh kebalikannya, Juve menang 5 kali, kalah sekali, tapi sekali-kalinya kalah ini dibantai gitu. Jadi sebenarnya keadaannya antara Juve dan Fiorentina mirip-mirip nih sekarang nih. Yang satu abis Ya. menang lawan Panathinaikos, mereka ada mental yang bisa mungkin terbentuk ya. Sementara Juve abis down, Mhm. abis dibantai setelah menang 5 kali, tapi abis itu dibantai. Nah, jadi cuman Juve menurut gue punya peluang yang sangat baik sekali karena Fiorentina tentu apa namanya secara fisik mereka terkuras ya bermain di Conference League, apalagi hari Kamis kemarin, baru hari Kamis. Jumat 1 minggu mereka cuma punya waktu 3 hari. Agak tumben ya, biasanya hari Senin mainnya, tapi ini hari Minggu mereka disuruh main lagi. Nah, Juve sementara punya Ya. waktu lebih panjang gitu. Jadi harusnya ini keuntungan buat Juventus untuk bisa memanfaatkan letihnya para pemain Fiorentina, bahkan skuadnya nggak beda jauh waktu pas mereka dikalahin Napoli, kemudian tanding lawan Panathinaikos tuh nggak beda jauh. Ke rotasi pemainnya tuh cuma 2 atau 3 pemain doang yang diganti. Nah, gue nggak tahu besok Paladino tuh gimana. Nah, posisinya kedua pelatih juga sama gitu. Paladino juga dalam kondisi yang bukan aman-aman aja. Mereka kemarin sempat Paladino agak sedikit digoyang juga tuh. Kalau kalah lagi ya lawan berikutnya di Serie A katanya bakal Hmm. dipecat juga. Jadi ini pertandingan yang mempertaruhkan 2 kursi pelatih sebenarnya nih. Kalau siapapun yang kalah di pertandingan ini posisinya udah pasti nggak aman gitu. Jadi ya Oke. menurut gue Juve memang ini akan menjadi challenge yang berat sekali buat buat Thiago Motta dan tim. Bagaimana kita bisa mengembalikan ya, harus bisa mengembalikan mental kita ini yang paling pertama di situ. Mentalnya dulu, habis itu baru kita bicara pendekatan permainan itu seperti apa. Apalagi kita bermain di kandangnya Fiorentina kan, tentu nggak mudah nih. Mhm. Inter aja dibantai gitu di kandang mereka. Jadi menurut gua mentalnya dulu lah dibenerin lah. Kalau misalnya kita udah ngomongin mentalnya udah oke, lupain pertandingan yang kemarin orang Atalanta, udah lupain aja lah. Kita mulai start dari awal lagi, pemain-pemain juga banyak yang udah fit. Ya udah, kita mulai dari awal, kita gas, kita hajar tuh Fiorentina. Tidak ada kata seri, tidak ada kata kalah. Oke, ya ini sangat berapi-api sekali ya, Mas Pondra. Mungkin ini runtutan dari Senin kemarin sampai sampai saat ini udah mau weekend lagi, ini emosinya masih terjaga ya. Ya, ini kan Juventus besok tandang ya melawat ke Artemio Franchi gitu. Bang Rido gimana tanggapannya? Karena besok Juventus bermain tandang, kemarin abis kalah besar, sekarang harus tandang ke Fiorentina yang mana stadionnya lagi abis direnov nih. Kebanyakan stadion abis direnov tuh lebih angker biasanya dan juga penonton juga di Firenze ini lebih berisik daripada tim-tim kecil lainnya gitu karena banyak clash-clash di masa lalu antara Fiorentina dan Juventus. Apakah ini mempengaruhi mental pemain-pemain Juventus yang baru aja kalah, kalah besar gitu? Ini kalahnya menyedihkan. Apakah ini berpengaruh dengan mentalnya atau sebagai titik balik Juventus untuk menaikkan derajatnya di Serie A? Silakan, Bang Rido, Ya, tanggapannya. ya dari ya kenapa gue pasang jargon Giuntoli out gitu. Jadi gue kelihatan banget nih sejak kekalahan kita lawan Atalanta kemarin, kok nggak ada backup dari manajemen ya, terutama dari dirtek kita ini gitu. Terhadap kondisi tim pasca dibantai sama Atalanta di kandang sendiri. Seharusnya seharusnya kemarin itu sudah diperintahkan untuk retiro ini tim gitu. Jauhkan mereka dari media sosial, jauhkan mereka dari media-media yang usil, mereka kumpul dari satu lokasi tanpa pulang. Kan itu yang kita tamat retiro. Kalau kalau gue ingat-ingat, gue udah dari November sebenarnya minta tim ini harus retiro gitu biar mereka ini ngerti. Oh, ya nggak salah juga sih kata-kata legend-legend kita yang kalau pemain ini nggak pantas di Juve. Ya mereka kayak nggak ngerti gitu arti dari Ya, Juventus ya. Jangan kan pemain, pelatih. Dirtek kita aja nggak ngerti kayaknya gitu kan. Malah yang keluar berita-beritanya itu adalah rasa kusuk pencari penggantinya Mota, rasa kusuk mencari apa penjualan Yildiz Cambiaso gitu. Dan mereka nggak dilindungi pemain-pemain kita ini. Tim ini, Motanya pun juga nggak terlindungi gitu. Mereka pasti dengar ini berita-beritanya. Ya, gue nggak tahu nih kondisi mentalnya kita sekarang. Nah, tapi untungnya lawan kalau kalau yang kita tahu kan lawannya sekarang Fiorentina. Gue Ya, sejak ya tanda tidak sejak Fagioli pindah ke Fiorentina, gue lumayan ngikutin Fiorentina gitu ya. Mereka permainannya backnya tuh jelek loh sebenarnya.
di mana Iya, mereka Iya. dibully sama betul. Como, dibully sama Betul. Napoli ya. Itu mereka back itu jelek. Mereka nggak pakai 3-5-2. Mereka pakai wingback, ada Gosens dan si Dodo di kanan dan kiri gitu. Mereka memang menyerangnya oke, tapi backnya sangat jelek. Kalau nggak De Gea di belakang, mereka udah dibantai-bantai itu sama Como. Jadi, Betul. Halo. nah itu harusnya bisa dimanfaatkan oleh Mota kalau dia melakukan analisis lawannya ini gitu. Tapi kalau dia pendekatannya sama kayak lawan Atalanta kemarin, ketika dia pakai tim yang sama waktu menang lawan Verona, nah menurut gue sih itu udah blunder 2 kali dia. Masa lu lawan Atalanta lu pakai tim yang sama dengan menang lawan Verona. Terus tiba-tiba untungnya kemarin ada untung juga kita kemarin kalah lawan Atalanta sehingga dia tidak pakai tim yang sama lawan ketika pakai lawan Verona. Betul. Gitu. Maksudnya bisa dieksploitasi itu back-backnya si Fiorentina, terutama dari serangan balik atau dari tusuk-tusukannya Turam, Yildiz atau Manggula gitu. Manggula lah. Harusnya itu bisa dieksplor dari Fiorentinanya. Itu yang jadi catatan gue. Jadi semoga tim ini secara mentalnya baik, walaupun tidak dilindungi sama manajemen, dan bisa mengeksploitasi kelemahannya Fiorentina yang gue lihat kalau mau tanya melakukan analisis. Iya. Kita juga amat gergetan ya kemarin after game juga. Ini press conference juga mau tahu jawabannya sangat template dan juga pergantian di lapangan pun template ya. Tidak ada perubahan secara signifikan, striker diganti striker, tidak ada penambahan striker ketika kita kalah banyak gitu. Ini gergetan juga. Dan sudah beberapa kali Juventus atau Mota melakukan hal seperti itu. Ini sangat sangat apa ya, menyedihkan karena tidak ada apa namanya ya, modifikasi strategi, modifikasi formasi ketika berjalannya pertandingan menjadi jelek, menjadi buruk gitu untuk Juventus. Selalu bergantian secara template gitu. Dan juga Fiorentina ini kan timnya bermain secara speed dan juga fisik juga. Terlihat sebagai dari statistik bahwa dia sering melakukan direct pass, long pass. Ini sangat bagus gitu, sangat akurat. Dan juga peluang-peluangnya sangat bagus ketika melakukan long pass dan juga direct ball gitu. Terlebih strikernya sekarang ada mantannya Juve nih, Golden Boy Juve, ada Moise Kean di sana, juga ada Fagioli di sana. Nah, ini kemungkinan melawan Juventus juga masih akan melakukan strategi yang sama, cara yang sama, yaitu dengan melakukan long pass dan juga direct ball. Ini berbeda sekali sama Juve yang bermain agak sedikit dynamic gitu, bermain secara dari kaki ke kaki, apa namanya, rotasi-rotasi dari di belakang ke tengah dan juga ke depan. Ya, ini mungkin ada variasi serangan nanti di antara kedua tim. Dan juga Juventus setelah kehilangan Bremer ini adalah tim yang paling jelek gitu dari sisi kekuatan bola-bola udara. Hanya ada Gatti yang mungkin bisa mencegah bola-bola atas. Selebihnya Juventus selalu kalah dalam duel udara. Bagaimana tanggapannya Mas Pondra tentang hal ini? Itu bisa apa namanya ya, menjadi titik lemah Juventus melawan Fiorentina, ataupun ada cara pencegahannya bagaimana agar strategi Fiorentina ini tidak bisa masuk ke strategi defense-nya Juventus. Nah, Juventus karena memang saat ini sedang goyah gitu di belakang karena di belakang ini masih belum padu banget karena Kelly sama Gatti ini dari pas kemarin match itu sangat buruk sekali pertandingannya. Kontra gimana? Ya kalau gue sih tadi setuju ya apa kata Bro Rido tadi tuh. Mm-mm. Memang Fiorentina sebenarnya juga bisa dibilang nggak bagus-bagus amat juga lini belakangnya gitu. Bahkan ketika kita berkaca dari pertemuan pertama yang kita seri 2-2 tuh, itu kan sebenarnya Fiorentina nggak banyak serangan ya. Mereka juga mengandalkan long pass dan serangan Ya, balik, terus tiba-tiba sekali di crossing, Ken golin gitu kan. Dan kita unggul 2 kali tuh, 1-0, 1-1. Abis itu udah gol lagi 2-1, terakhir-terakhir gara-gara Cambiaso kepleset, kebobolan lagi dari crossing kan, dari sisi awalnya dari crossing gitu. Nah, memang faktor crossing itu menjadi kelemahannya Juventus, bukan hanya bola udara, tetapi faktor bola-bola dari samping itu memang jadi kelemahannya Juve. Nah, ini yang memang harus diwaspadai gitu ya. Apalagi bola dari samping lewat bawah maupun lewat atas juga itu udah sering banget dibobol gitu sama Venezia kebobolan, sama Fiorentina ya, 2 kali kebobolan. Lawan Atalanta kemarin yang pas pertama ya, yang di pertemuan pertama Retegui itu juga kebobolan. strategi. Retegui Ya. terus scrimmage yang penaltinya Atalanta gol pertama kemarin kan juga awalnya dari bola udara kan. Nah, memang Mm-mm. kelemahannya Juve tuh bukan hanya defense tapi lini serangnya pun juga sama. Kita jarang banget gol-golin sundulan loh belakangan ini. Jadi crossing-crossing yang kita lakukan, corner, tendangan bebas itu nggak ada, minim banget.
serangan-serangan itu dilakukan oleh Juventus. Jadi benar tadi apa kata lo bilang, Juve benar-benar nggak punya modifikasi serangan gitu. Serangannya hanya dilakukan kaki ke kaki, build up dari belakang, terus mencoba peruntungan masuk, menusuk-nusuk lewat Yildiz, nusuk-nusuk. Nah kebetulan waktu lawan Fiorentina yang bermanuver itu Thuram. 2 kali dia bermanuver Ya, dan akhirnya 2 kali ya. golin ya, Selesai akhirnya gol. golin. Iya. Nah, besok pun lawan Fiorentina dengan kondisi lini belakangnya Fiorentina yang keropos ini, harusnya ya pemain Juve lebih banyak bermanuver, harus lebih banyak berani bermanuver. Pemain yang punya skill lebih baik seperti Yildiz, Thuram juga harus berani naik ke depan. Apalagi sekarang kita ada Kolo Muani kan. Kolo Muani ini juga kan Ya, skillnya bagus gitu, skill one on one-nya oke. Chico sayangnya nggak bisa main karena masih pemulihan. Gue berharap tuh Kolo Muani, Yildiz, Nico Gonzalez bahkan itu bisa berperan lebih gitu untuk melakukan manuver-manuver individu. Jadi kita nggak bisa kemarin lawan Atalanta itu, memang memang Atalanta tuh tim yang matang ya. ya, Terlihat sekali gitu betul. cara mereka menyerang, high press, lalu transisi bertahannya juga solid banget, rapi banget. Fiorentina menurut gua masih berantakan karena mungkin faktor pelatih baru juga. Palladino kan baru baru ngelatih Fiorentina. Mota juga sama gitu. Ini dua tim yang sama-sama dilatih sama pelatih baru, kelihatan dari gaya mainnya tuh tidak ada kematangan. Nah, salah satu cara untuk bisa memenangkan laga ini adalah ya kualitas pemain individunya Juventus yang harus ya berada di atas Fiorentina gitu. Kualitas pemain individu Juve ini kan kita punya Thuram, kita punya Yildiz, kita punya Kolo Muani, kita punya nggak tahu Vlahovic ya bisa dianggap punya skill atau enggak nih sekarang nih gitu. Nah itu yang harus kita manfaatin, mental-mental pemain, apalagi ada Cup Miners juga kan, harusnya itu bisa kita manfaatkan gitu, meskipun Cup Miners lagi bapuk banget, tapi lu bisa lah harusnya sama pertandingan-pertandingan kayak gini gitu kan. Ini yang kita butuhin, syuting-syuting dari luar kek gitu. Tiba-tiba Weah kan punya kemampuan syuting dari luar, coba Ya, berani syuting betul. gitu, coba berani syuting kayak gini-gini tuh nggak ada gitu dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama lawan Atalanta kemarin. Kemarin 2 shoot cuma dari Weah aja karena Weah memang beberapa match ke belakang suka banget ya Mm-mm. melakukan long shot dan kemarin mentok semua dan juga memang kemarin tuh flop semua. Sampai Vlahovic yang baru main pun juga flop langsung ngasih assist untuk gol Atalanta. Bang Rido gimana tanggapannya, apakah ini dari sisi sayapnya Fiorentina yang suka melakukan crossing ya, so direct ball, dan juga dari lini belakang juga langsung direct ball ke lini depannya Fiorentina, apakah ini menjadi salah satu modal untuk menusuk jantung pertahanan Juventus, dan juga apakah memang Juventus sudah melakukan suatu antisipasi yang harusnya bisa dilakukan karena memang Fiorentina hanya bermain dengan cara ini gitu, bermain dengan crossing dan juga umpan lambung direct ke depan. Silakan Bang Rido. Ya, gue tambahin dikit tuh dari yang Mas Pondra bilang tadi. Jadi salah satu kunci itu kan di kanan itu ada Dodo, di kiri itu ada Gosens ya. Ya. Nah itulah Mm-mm. sumber-sumber crossingnya si crossingnya Fiorentina tadi gitu. Nah, gue sih berharapnya bukan WH yang main di kanan ya, tapi Kalulu gitu, yang bisa buat untuk ngenetralisir Gosens di kanan. Karena Gosens kan di kiri yang Fiorentina, dan Cambiaso untuk di kiri itu bisa lah dia netralisir juga si Dodonya. Nah, cuman yang jadi PR di pemain untuk melakukan perubahan variasi permainan di lini tengahnya. Karena di situ ada Mandragora, ada Atli, ada Fagioli sekarang, Fagioli, ada juga Gudmundsson. Albert Gudmundsson. Gue terakhir kemarin gol Napoli itu enak banget TikToknya dari golnya Fiorentina lawan Napoli ya, TikToknya dari Gudmundsson sama Kean. Nah, si Gudmundsson yang tipenya adalah langsung sub ke gawang, Fagioli yang tipenya build up serangan, Atli yang tipenya agak individu. Dan juga Fiorentina punya Zaniolo gitu kan. Nah, itu Ya, yang harus betul. diwaspadai. Itu yang harus diwaspadai. Jadi gue lebih concern kita itu harus fokus gimana buat ngetralisir tengah sampai ke lini depannya Fiorentina. Kean mungkin nggak harus terlalu jaga kalau menurut gue, tapi netralisir pemain-pemain sumber untuk kekeannya. Nah, kalau itu bisa, gue nggak khawatir kalau untuk ke depan. Yang tadi dibilang Mas Pondra gitu. Individu aja cukup kita tuh untuk mau beberapa break backnya Fiorentina. Tinggal cari akal aja gimana ngebobol De Gea. Sumpah, gue udah ngikutin sejak Fagioli pindah ke Fiorentina, gue ngikutin mainnya Fiorentina. Asli jelek banget pertahanannya Fiorentina. Mungkin karena dia cuma punya 3 back, tapi literally 3 backnya ini nggak di backup sama pemain tengah lain gitu. Iya. Even buat wingbacknya pun juga telat buat backupnya. Jadi itu harusnya udah bisa dieksploitasi sama timnya, sama kita gitu. Baik itu Yildiz, Kolomwani, Thuram yang masuk harusnya bisa. Kecuali mental kita benar-benar, kalau mental kita nggak drop habis kekalahan kemarin.
kalau secara teknis harusnya kita bisa memenangkan pertandingan ini. Nanti mungkin kita Ya, gue juga sih akan berharap, bicara ini ya, pemilihan pemain juga ya untuk mengantisipasi ya. bola-bola long pass itu tadi. Ya mungkin next dulu deh. Oke. Ini gue sih berharap juga Juventus bisa memberikan suatu pertandingan yang ciamik ya, karena kemarin kita udah apa ya, udah hancur-hancuran gitu. Ini mungkin suatu pertandingan yang sangat menguji karena lawannya juga Fiorentina yang mana notabene masih bermain di Eropa dan juga masih banyak pemain-pemain yang sangat kualitasnya di atas kertas masih lumayan oke untuk Serie A gitu. Dan juga kita juga Juventus nanti akan banyak eh, pergantian mungkin karena memang dari permainan game lawan Atalanta itu ada suatu cerminan bahwa Juventus harus melakukan perombakan dari sisi penyerangan gitu. Kemarin Nico Gonzalez main di kiri, Yildiz main di tengah, ini sangat tidak efektif sekali gitu karena dari pertandingan sebelumnya yang jauh-jauh bahwa lebih baik Nico Gonzalez main di belakang striker lalu si Yildiz ini main di kiri atau di kanan gitu. Karena Yildiz ini sudah berapa match tidak pernah mencetak gol lagi karena dia sebagai ikon Juventus dan juga sekarang nomor 10 dan juga menjadi branding Adidas juga. Ini kemungkinan Yildiz menjadi suatu apa ya, kayak lampu sorot Juventus gitu karena belum pernah mencetak gol lagi setelah beberapa match. Ini apa yang salah dari Mota ataupun siapa yang salah dari Yildiz karena memang Yildiz ini harus menjadi suatu core. Sekarang sudah menjadi core Juventus karena Juventus sudah melakukan banyak hal untuk Yildiz karena sudah menjadikan dia sebagai nomor 10 dan juga menjadi BA Adidas. Nah, ini apakah uh, Yildiz nanti akan menjadi bintang melawan Fiorentina ataupun Kalau gue sih berharap tumpuannya bukan ke Yildiz ya atau ke siapa Nico Gonzalez. Gue berharap tumpuannya itu ada di pertama Cambiaso. Karena dialah sentral permainan Juve dari belakang, build up. Semua tuh bersumber dari dia. Bola dioper dari Di Gregorio itu pasti ke dia. Kalau nggak ke dia, kalau Katelli dikasih ke dia lagi. Dikasih ke back tengah, pasti ke dia lagi. Jadi dia sumber tuh dari awal build up-nya dari dia. Nah, gue berharap dia tuh main bagus. Dia bisa ngelewatin satu dua pemain, dia bisa bermain lebih kreatif, bisa bisa kembali ke gaya main yang inverted. Nah, yang kedua adalah Kolomuani gitu. Gue berharap lebih sama Kolomuani gitu. Yildiz, Nico Gonzalez dia bisa menopang, tapi ujung tombaknya itu ada di Kolomuani. Gue berharap dia bisa tajam lagi di pertandingan ini. Misalnya kita sulit dapat peluang, satu atau dua peluang aja dia bisa clinical gitu ya, gaya-gaya Trezeguet, bisa golin kayak waktu lawan Napoli itu kan klinikal banget tuh, dia nggak lihat gawang langsung disuting balik badan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita butuhin. Lawan Inter tiba-tiba dia bikin spin kan, putaran Kolomuani itu. Atau iya, waktu proyek lawan iya, waktu lawan Empoli juga dia ngasih passing, assist ke Turam. Nah, hal-hal kayak gitu-gitu yang gue berharap dari Kolomuani. Marino gimana tanggapannya kalau ngeliat Juventus besok apakah ada perubahan yang akan Mota berikan gitu loh berkaca dari Ya, pertandingan melawan Atalanta kita harus memberikan sesuatu yang all out gitu melawan Fiorentina ya, yang mana itu adalah suatu pertandingan yang sangat krusial. Apakah ada perubahan ya. untuk pertandingan melawan Fiorentina ini untuk kedepannya? Ya, gue percaya kalau misalnya susunan backnya itu berbeda ya, nggak ada Kelly di situ, gue masih percaya lah kita bisa mengatasi lini depannya Fiorentina. Tinggal lini tengah kita untuk menetralisir, untuk mengkontrol lini tengahnya Fiorentina. Nah, gue berharap itu tuh di lini tengah itu ada Thuram, Locatelli, dan McKennie ya, yang bisa adu fisik juga dengan pemain tengah Fiorentina. Dan yang di depan, selain Kolomuani, gue mengharapkan si Banggula sebenarnya. Karena gue kelihatan banget Yildiz itu kayak ada tekanan besar yang dia terima. Gue nggak tahu apakah karena dia memang tidak fit atau memang dia tidak bisa mengatasi tekanan itu sehingga dia mainnya itu nggak lepas gitu yang gue tangkap gitu. Dia masih keluar skill-skillnya tapi ketenangannya hilang gitu kan ya bersama apa visinya juga agak hilang gitu. Jadi gue berharap situ ada Bagula buat backupnya Yildiz gitu. Jadi kan ada yang tertekan, ada yang lepas. Jadi kalau ada Banggula di situ, itu gue berharap itu bisa buat mengabrak-abrik titik lemahnya Fiorentina yaitu di backnya tadi. Ya bayangin aja ada Banggula, ada Kolomuani. Back Fiorentina tuh lelet banget. Itu pasti sangat bisa dieksploitasi sama mereka berdua. Diajak lari sama Turam, sama Banggula, sama
Colomani itu pasti akan one on one terus lawan De Gea. Oke, ini Itu gue banyak dari gue Bill. kedua Gue berharap ada ya, Banggula di lini depan. ya kedua narasumber ini Bang Rido dan juga Mas Wondra sangat optimis besok Juventus akan ya istilahnya bisa melakukan perlawanan melawan Fiorentina gitu. Karena dan juga berambisi juga untuk kemenangan terlihat sangat berapi-api sekali kedua narasumber ini. Tapi gue takut ini kita menjadi suatu bumerang karena terakhir kita setelah Jumawa ini lawan Empoli kita tersingkir ya di Coppa Italia. Itu kejutan banget waktu itu. Kita di preview waktu itu lawan Empoli kita sangat berapi-api juga sangat lawan Empoli nggak tahu yang malah kalah gitu. Kalahnya adu penalti dan langsung tersingkir gitu. Kita sayang banget di Copa waktu itu kalah karena bagian kita ini bagian yang mudah daripada bagian yang satunya lagi gitu. Ini merupakan satu tamparan sebenarnya untuk Juventus agar tidak terlalu jumawa sebenarnya. Ya, terlepas dari yang Abang dan Mas Pondra paparkan tadi, bagaimana nih formasi ataupun starting line up dari Mas Pondra untuk besok melawan Fiorentina, formasi dan juga susun pemainnya siapa yang akan bakal ditampilkan ataupun harapan Mas Pondra siapa yang akan menjadi mengisi starting up Juventus besok. Nah, kalau tadi mungkin gue menanggapi statement dari lo ya, Yo ya. Sebenarnya kita Hmm. bukan jumawa, Yo. Bukan yakin menang juga, tapi harus menang. Bukan kita yakin menang, bukan kita udah pasti menang lah lawan Fiorentina. Enggak, tapi ini adalah the game yang harus kita menangkan, a must win gitu. Jadi apapun hasilnya, mau gimana pun cara mainnya, mau menangnya cuma lewat 1-0 penalti kayak, mau lewat corner kayak, bunuh diri kayak, pokoknya hasilnya harus menang. Itu tidak ada kata tidak menang dalam pertandingan ini karena ini benar-benar Ya, krusial ya. Kita memperebutkan 4 besar parah. ya, memperebutkan 4 besar. Ya, Bolonya sama Lazio itu udah tinggal 2 poin, 1 poin, 2 poin. Kalah sekali di sini, ya, kelewat. Besok kita masih harus lawan Bolonya lagi, lawan Lazio lagi, lawan ya. AS Roma lagi. Tahun AS Roma. Roma sekarang udah Iya, mepet juga, gitu ya. iya Jadi betul. ini adalah game yang harus kita menangkan. Jadi mungkin biar apa namanya tifosi-tifosi yang menonton Juventus suara Juventus ini nih ya, biar disclaimer Hmm. dulu nih. Oke, langsung ngomongin informasi ya. Formasi ini ya pertama pasti di Gregorio ya, di Gregorio, Mhm. kemudian dua center back-nya karena tadi kita bicara tentang bagaimana kita harus bisa mengantisipasi bola-bola atasnya Fiorentina, long ball dan crossing yang dilakukan oleh dua pemain sayapnya mereka, maka gue berharap Gatti dan Vega bisa kembali berada di posisi center back. Dua pemain ini Ya. pemain yang memiliki postur tinggi, postur yang cukup tinggi. Beda dengan Kalulu. Kalulu rada pendek Mhm. dia. Ya untuk ukuran center back dia agak kurang ideal secara postur. Dia memang speednya bagus, tapi mungkin secara postur ideal kalau kita mau mengantisipasi bola-bola udaranya Fiorentina, ya kita harus memasang back yang posturnya pun ideal juga. Gatti dan Vega menurut gua oke. Vega juga masih muda, secara speed harusnya dia bisa ngimbangin Moiskin. Secara pengalaman mungkin Gatti sedikit lebih berpengalaman bermain di Serie A, harusnya dia sudah paham dengan gaya mainnya Fiorentina. Lalu di sisi wingbacknya di situ ada Cambiaso ya sudah pasti apa namanya poros permainannya dari Cambiaso yang tadi gue udah sebutin. Gue berharap Cambiaso bisa bermain ciamik kali ini. Bek kanannya gue berharap sih bener, gue setuju tadi kayaknya Kalulu bisa dicoba untuk jadi bek kanan lagi sih karena Weah ini udah terlalu sering bermain di bek kanan dan udah terlalu sering tampil. Kalau gue ngerasa mereka saat pemain-pemain ini tuh harus sekali itu diistirahatin gitu ya. Diistirahatin bukan karena mereka kecapean enggak, tapi secara mental itu lelah loh kalau kesering terus-terusan lo kerja gitu ya, meskipun lo ngerasa nggak capek tapi secara mental lo jenuh gitu. Nah gue khawatir tuh Weah dalam posisi ini, meskipun Weah dalam 5 pertandingan terakhir juga nggak jelek-jelek banget sih. Jelek sih kemarin lawan Atalanta ya, di syuting sama siapa kemarin kan 2 gol dari sisi kanannya dia tuh. Tapi ya menurut gue Ya. harus dicoba Kalulu karena ini kita back kita udah pada fit semua gitu. Lalu apalagi kita nggak bermain di kompetisi mana lagi kan, jadi kita abisin aja gitu pemain-pemain yang fit bisa kita mainin sekarang. Nanti kita main lagi minggu depan, jadi aman harusnya. Lini tengah udah pasti Thuram sama Locatelli, dua pemain yang memang punya power, punya fisik yang bagus. Locatelli bisa bermain di jangkar, Deste, Thuram yang dia bisa kemana-mana box to box. Nah, gue berharap tadi tusukan-tusukan manuver-manuver dari Thuram nih bisa dikeluarin lagi di pertandingan ini. Nah, kemudian lini depannya gue masih agak sanksi ragu antara McKennie. McKennie sebenarnya juga lagi oke, lagi bagus, tapi harus lihat cara bermainnya Fiorentina juga. Ketika kemarin lawan Atalanta, Fiorentina McKennie itu benar-benar dihabisin tuh, benar-benar dimatiin man to man marking. McKennie poros ketika
tiap dapat bola tuh selalu mati tuh McKennie itu. Nah kalau udah kayak gitu harusnya diganti adalah McKennie gitu. Harus dicoba pemain lain. Atau bisa juga McKennie ya tadi gue bilang mungkin juga bisa jadi udah jenuh gitu. Makanya gue berharap McKennie di istirahatin dulu di tengah mungkin kita bisa taruh Nico Gonzalez gitu. Yildiz mungkin juga akan bermain. Kanannya gue juga tadi berharap Bangula sosok yang lebih fresh aja gitu ya. Setelah beberapa pertandingan tuh formasinya itu mulu, gue berharap sih Bangula bisa main dari starter. Gue setuju tadi sama Bang Rido gitu. Jadi kita cari pemain yang lebih fresh. Ya depannya udah pasti Kolomwani lah. Ya, Itu sih. oke. Bang Rido, apakah ada perbedaan dari starting line up dan juga formasi? Silakan. Ke belakang ya ke kiper. Nah, kita kan tinggal otak-atik yang di depan nih. Karena tengah ke belakang itu kita udah paten lah ya. Itu aja lah yang kan nggak mungkin kita ganti sama Kelly gitu. Nggak apa diketawain gue kalau di sini gue bilang nggak Vega ganti Kelly gitu nggak kan ya. Nah, jadi kalau di depan tadi kan gue berharap itu kan ada variasi dari Yildiz sama Banggula gitu. Tapi kita bisa juga memainkan Weah kembali di posisi itu. Misalnya di babak kedua, kan gue bilang nih, back Fiorentina nih leletnya minta ampun asli. Kalau ada Weah di situ, ada Muani di situ, gue gak kebayang itu gimana repotnya back Fiorentina minimal menghadapi adu duel lari aja sama mereka gitu. Di situ yang harus bisa diutak-atik sama Mota. Terus tadi gue nanggapin juga tuh yang tadi nanggapin Mas Pondra ke Bio ya. Ini pertandingan memang harus kita menangan gitu. Biar apa? Ya. Biar bisa bayar pesangonnya Mota dan Gentoli gitu. Kalau nggak keluar dari empat besar, Cambiaso sama Yildiz dijual. Ya. Tuh. Lanjut Bang, formasinya Bang. Itu formasi gue itu tadi di depan. Jadi Yildiz, Banggula, Kolomuani di backup sama Wea. Karena kita udah Wah, lama nggak ngeliat Wea gol nih. Wea Betul. kan di posisi depan cetak gol kan. Hmm. Nah, Skor berapa dia Bang? posisi McKennie tadi yang Mas Konrad bilang, ya mungkin itu bisa di switch dengan Nico Gonzalez gitu ya. Atau Kup Manners bisa bisa juga kalau dari babak kedua gitu. Lihat tergantung lah nanti lihat situasi dari apakah kita bisa memenangkan pertarungan lini tengah sama Fiorentina. Karena Fiorentina tadi yang gue bilang mereka punya komposisi lini tengah yang bervariasi gaya mainnya. Tergantung kita bisa harus netralisir itu alur bola dari lini tengahnya itu untuk ngasih serangan cepat ke lini pertahanannya. Itu tanggapan dari Mas Pondra mengenai starting line up. Ada lumayan ini ya, attacking Juventus untuk melawan Fiorentina. Nah, Bang Rido gimana? Starting line up apakah ada perbedaan ataupun memang setuju apa yang dikatakan Mas Pondra tadi? Silakan, Mas. Ya, gue setuju ya dari yang dibilang Mas Konrad tadi yang kalau untuk backnya itu kita udah patennya itu ya. Kalau lu harus kita coba kembali di kanan dan Vega ganti di tengah lagi. Kita Kelly nggak main parkir Bang ya? kayak yes. Gue nggak tahu ada nggak Juventus yang berharap Kelly main lawan Fiorentina besok. Kalau ada Kelly suruh nyanyi aja dia Kelly. Kelly Clarkson. suruh nyanyi aja di halftime ntar. Nah, yang jadi catatan kita tuh lah di depan nanti, yang gua jadi catatan gua. Tadi yang bilang, tadi gue sempat bilang tuh harus ada Manggula dan Mas Kodra juga setuju dengan ada pemain yang lebih fresh seperti Manggula di depan. Nah, gue satu lagi yang bisa jadi harapan gue itu adalah Wea gitu. Jadi kalau lu main di belakang, Wea kan bisa untuk istirahat dulu dia. Wow. Nah, ya kan? Jadi Wea bisa kita kembalikan ke depan. Kita udah lama kehilangan gol-gol dari Wea ketika Wea mainnya di depan gitu. Dan seperti yang gue bilang tadi juga, backnya Valentina ini sangat lelet. Dia akan sangat mudah dieksploitasi sama kecepatan yang dipunyai sama Wea. Bayangin aja nanti ada Wea, ada Kolomwani, ada Banggula juga. Itu harusnya cukup buat mengeksploitasi ini pertahanannya Valentina. Tinggal gimana caranya nanti mereka menghadapi DGI. Dari gue itu. Tapi catatan gue tadi itu ya, gimana itu secara teknis kita secara taktis dan teknis harusnya kita bisa menang kalau mental kita tidak hancur hancur-hancurnya sehabis kalah kemarin. Prediksi skor gimana Bang? Bang Rido, prediksi Prediksi skor gimana? kalau Berapa? gua sih kayaknya 1-2-1 kayaknya deh. 2-1. Siapa yang golin besok? Ya, ada Kolomuani dan Banggula mungkin. Wah, dua punggawa tercepat di Juventus.
Mas Pondra gimana? Skor Skor apakah seoptimis Bang Rido ataupun pragmatis aja? Yang penting menang lah lawan ya, Fiorentina. kalau gue sih yang penting menang aja. Ya, jadi supaya supaya kita juga tidak ditagih ya sama teman-teman Juventus ini nih kalau kita bicara terlalu muluk ya. Jadi gue playing safe aja, playing safe bahwa ini bukannya kita muluk-muluk, bukannya kita yakin menang, bukannya kita meremehkan Fiorentina, tetapi ini adalah pertandingan yang memang harus kita menangkan gitu. Tidak ada kata seri, tidak ada kata kalah. Jadi menurut gua 1-0 aja cukup Hmm? lah. Mau itu dicetak menit 95, penalti, terserah dah. Yang penting menang, udah gitu aja. Itu tuh sikapnya harus gitu. Iya, sikapnya tuh harus di pertandingan itu emang lo harus menunjukkan bahwa kita bakal Ingin menang menang ya. gitu. Kita harus menang bener gitu. Sikap, mental, pendekatan yang bertanding tuh itu yang kita nggak punya. Mm-mm. Ya, gue sih setuju ya sama para narasumber kali ini ya bahwa Juventus harus menang besok. Ya, gue sih rindu banget Juventus dulu menang di ATP Prancis menang 4-0 waktu itu Padoin ngegolin dan juga ada Bentancur ngegolin juga waktu itu. Nah, ini mungkin bisa menjadi refleksi Juventus harus melihat menonton video masa lalu kita bisa menang di ATP Prancis bagaimana kita bisa menguasai pertandingan sebagai Juventus sebagai tim besar gitu. Gerintanya harus ada lagi gitu. Dan terakhir mungkin juga Cirini kemarin setelah kekalahan Atalanta sudah masuk jajaran sportman-nya Juventus di balik layar ini bisa langsung mungkin di lecut-lecutin tuh pemain dipukul-pukul tampar-tampar sama Cirini. Pokoknya besok bermainnya Spartan semua. Dan juga gue sih kemungkinan ya skor menang ya sama seperti sama Bang Ridho lah 2-1 aja. Tapi kita bisa mendulang kemenangan. Ya terima kasih sekali lagi buat Mas Pondra dan juga Mas Sama-sama. Ridho yang sudah Ya. mengisi waktunya untuk mengisi preview antara Juventus melawan Fiorentina dan juga akan berlangsung nanti di Ateneo Franci Firenze. Dan juga terlebih lagi untuk Bang Ridho, terima kasih untuk kesetiaannya bersama Suara Juventus ini. Member kita kali ini adalah Bang Ridho yang mana beliau masih setia dan juga masih aktif juga di grup WA. Dan juga teman-teman yang mau seperti Bang Ridho bisa langsung nih pencet aja tuh kolom di bawah sini ada join dan juga gabung nanti bisa langsung masuk ke di situ ada paket Buffon, ada paket Del Piero yang bisa kamu bisa langsung ikutkan di situ nanti langsung bisa menghubungi gue ataupun nanti dihubungi sama Bang Jeki untuk masuk grup WhatsApp dan juga bisa langsung tayang nanti di sini seperti Bang Rido bisa nanti online ataupun offline kita undang langsung untuk menjadi narasumber dan juga pembicara mau mengisi unek-unek ataupun mau pembicara tentang Juventus yang dulu yang jaya Juventus bisa banget. Terlebih lagi, nanti kita juga bisa langsung bergabung, berbicara bagaimana 24 jam nonstop, kita mau berbicara tentang Juventus. Habis sahur, mau buka, habis pulang terawih untuk sekarang, kita bisa langsung berbicara tentang Juventus. Gosip-gosip dan juga update-update news langsung dari media-media Italia sana yang terpercaya, yang reliable, ada langsung di Suara Juventus ini. Akhir kata, Vino alla fine! Forza Forza Juve! Juve!